Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dari Pak Agung TH, kata Elohim dan Adonai apakah merupakan pluralitas dalam Perjanjian Lama di mana sering membawa konotasi jamak dalam bahasa Ibrani? Dan dalam Kejadian 1 ayat 26, kata kita dalam bentuk tunggal dalam bahasa Ibrani. Kalau saya simpulkan, Tritunggal itu berbeda secara fungsi bukan secara ontologinya. Dan bisa disimpulkan Yesus merupakan hypostatic union. Jika Yesus mempertahankan kemanusiaan dan keilahian penuh, manakah yang memegang kendali? Silakan, Mbah. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama adalah kata Elohim, ya. Kata Elohim itu tergantung konteksnya. Jadi, pertama tergantung konteksnya di Alkitab. Kedua, tergantung siapa yang memakai. Kalau untuk orang-orang di luar iman Yahudi, Elohim itu bisa bermakna penerapannya itu adalah jamak. Maka misalnya ya, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 misalnya, itu maknanya ilah-ilah lain, benar-benar ilah-ilah yang berbeda-beda. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Lo yihyelecha Elohim akherim alpanai. Itu maknanya memang jamak. Jamak artinya ilah-ilah. Maka dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab diterjemahkan alihatun ukra. Jadi ilah-ilah yang lain. Tetapi dalam konteks Kejadian pasal 1 ayat 1 itu bukan jamak dalam pengertian bilangan, jamak dalam pengertian terpisah, tidak. Karena apa? Karena pada kata Elohimnya memang itu jamak, tetapi kata kerja yang digunakan itu tunggal. Jadi Bereshit bara Elohim, pada mulanya diciptakan oleh Elohim et hasamayim be'et sa'aret, yaitu langit dan bumi. Jadi kata bara di sini adalah kata tunggal, tetapi Elohimnya itu kata jamak. Maka di sini tidak boleh dipahami jamak secara bilangan. Tidak boleh dipahami wahdaniyat bil adat dalam bahasa Arab. Tetapi harus dipahami wahdaniyat bin nisbah. Jadi jamak kesatuan dalam relasi, ya, bukan kesatuan dalam bilangan. Jadi itu ya. Maka kuncinya sebetulnya mudah, memahami Tuhan itu jangan pakai matematika, harus metafisika, gitu loh. Kemudian yang berikutnya, Kristus itu kesatuannya kesatuan hipostasis. Dalam diri Kristus itu betul, karena memang di dalam Sang Kristus yang satu itu secara serempak
manusia, kemanusiaannya dan keilahiannya. Makanya tidak usah kita ngarang-ngarang sendiri. Coba kita baca hasil-hasil konsili saja selesai. Karena konsili itu kalau kita belajar secara belajar sejarah gereja itu pasti runut. Nggak bisa hanya Alkitab kita tafsirkan sendiri, nggak bisa. Jadi misalnya sekarang, ketika awal-awal sejarah setelah para rasul itu siapa sekarang? Para rasul sudah tidak ada. Lalu siapa muridnya para rasul? Lalu siapa murid dari muridnya para rasul? Itu bersinambung. Maka misalnya contohnya Kristus yang satu, tetapi dalam kodrat ganda. Itu sudah diungkapkan oleh Ignatius dari Antioquia yang meninggal tahun 107. Dan Ignatius itu muridnya Petrus. Yang mengangkat dia sebagai uskup Antioquia juga Petrus. Ya, dari Ignatius dari Antioquia yang meninggalkan 7 dokumen bagi kita. Itu kita mengenal satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Itu dari dia. Karena apa problemnya waktu itu? Bagaimana dia harus memanage gereja yang anggotanya 20% Yahudi dan 80% Goyim. Maka dia mengacu pada putusan para rasul di Kisah Rasul pasal 15. Di situ ada dan Galatia pasal 2 ada rasul bagi orang Yahudi dan rasul bagi orang yang bukan Yahudi, yaitu orang yang tidak bersunat. Itu benar-benar dilaksanakan pada zaman setelah Petrus tidak ada. Jadi makanya lewat Ignatius dari Antioquia inilah kita mengenal satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Dan dari Ignatius pula kita mengenal kita punya satu Tuhan, satu tabib, yaitu Yesus Kristus, yang dia mengatakan ek theos ke ek Marias, yang satu dilahirkan oleh Allah sebagai firman Allah, yang satu dilahirkan oleh Maria. Genetos agenetos, dia dilahirkan secara fisik oleh Maria, agenetos tidak dilahirkan secara fisik oleh dalam konteks keilahian, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama yang dilahirkan dari Allah itu tak terpahami, yang dilahirkan oleh Maria terpahami. Yang keluar dari Allah itu bukan fisik, yang lahir dari Maria itu fisik, tetapi ditekankan satu Yesus Kristus, tabib agung kita. Itu sudah ada akhir abad pertama. Jadi tidak usah cari-cari dari teolog modern, nggak usah ngarang-ngarang sendiri. Dari situ nanti kemudian Ignatius, kemudian kita bisa membaca Irenaeus. Irenaeus itu siapa? Yang tadi saya kutip. Dia meninggal tahun 202, lahir tahun 130. Dia muridnya Polikarpus, dan Polikarpus itu adalah muridnya Yohanes. Itu ada kesinambungannya sampai di zaman konsili-konsili. Maka berdasarkan kodrat ganda Kristus itu, maka kemudian pada konsili ketiga di Efesus, jadi ini bukan ngarang-ngarang baru abad ke-3 dan ke-4, itu dikatakan Kristus itu adalah mia pesis tonteon logon sisarkumeni, satu kodrat ganda firman Allah yang menjadi manusia. Kesatuannya di mana? Kesatuannya ya pada satu pribadi firman Allah yang menjadi manusia tadi. Nah, lalu yang mengendalikan siapa? Ya, ketika pertanyaan yang memegang kendali siapa itu, kita masih berpikir dua, maka dipertentangkan, ya kan? Ketika Kristus mengatakan anakku dosamu telah diampuni, dia berbicara sebagai firman Allah karena dia punya kuasa pengampunan. Tapi ketika dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, itu dia berbicara di dalam konteks kemanusiaannya. Ya, tidak ketika kita memahami itu adalah satu kesatuan hipostasis, tentu kita tidak harus bertanya siapa yang pegang kendali, karena mia peses tontion logon sisarkumeni, satu kodrat ganda firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kesulitannya di mana? Kesulitannya ketika kita membayangkan
Kristus itu jangan dibayangkan kemanusiaan yang kelihatan itu kan bicara tentang firman yang menjadi manusia. Tapi ketika bicara tentang Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jangan dibayangkan ruangan, karena itu tidak bicara tentang ruang dan waktu. Sebetulnya mudah sekali itu. Orang Kristen harus membaca banyak itu teks-teks metafisika, mempelajari istilah-istilah yang sifatnya teologis tidak bisa dipahami secara matematis. Jadi betul satu kesatuan hipostasis, tetapi tidak harus dipertentangkan. Yang pegang kendali yang mana? Kalau yang pegang kendali yang mana berarti Anda masih membayangkan ada dua yang terpisah. Seperti itu ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.